Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai. Konten kali ini kita break dulu dari ngerakit HCT ya. Walaupun gua udah komit mau ngerakit HCT sampai selesai, iya gua bakal ngerakit itu HCT memang sampai selesai. Dan gua lagi menghindari drama. Tapi di konten kali ini kita bakal announce produk barunya Isekai. Jadi stay tune terus, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Habis ini kita akan ada obrolan seputar relaunching produknya Isekai ya, oke guys. Jadi gini guys, buat teman-teman yang ngikutin Isekai dari awal pasti tahu kalau Isekai itu pernah sempet punya jasa titip ya. Waktu itu kita panggilnya Isekai Trip. Nah itu udah jalan kalau nggak salah 2 atau 3 atau 4 episode lah, gue lupa lah. Terus kita sempat vakum ya setahun lebih ya karena 1-2 hal. Nah, sekarang ini intinya adalah kabar baik buat teman-teman yang suka menggunakan jasa just tip ya. Just tip yang benar-benar just tip ya. Isekai Trip sekarang rebranding menjadi Isekai Portal Just Tip. Jadi IPJ. Nah, trip pertama kita ini bulan September kita akan berangkat ke Tokyo, Jepang. Jadi buat teman-teman yang punya wishlist mainan, kartu TCG, game, konsol, sepatu, baju, celana, dompet, kosmetik, obat-obatan, elektronik lain, apapun juga, iPhone, iPad, terus misalkan kalian pengen Nintendo Switch ya, terus misalkan kalian pengen game-game eksklusif Jepang, atau misalkan sofubi yang susah dicari di Indonesia dan hanya ada di Jepang dan pasarnya ramenya di sana, stiker, apapun juga deh, maksudnya nggak terbatas dari apa yang gue omongin. Misalkan di kalian nih ada, oh gue pengen snack ini, di Indonesia nggak ada, ya silakan gitu. Oh gue misalkan pengen gantungan kunci ini, silakan. Oh misalkan gue pengen sepatu Nike ini, di Indonesia nggak masuk, silakan. Atau misalkan kalian juga pengen gini, Nike yang ini ada di Indonesia, tapi di Jepang berapa harganya ya, siapa tahu lebih murah, silakan. Jadi tidak terbatas dengan apa yang gue omongin ya. Biarkan pikiran kalian berimajinasi dan liar kemana-mana. Nanti kalau memang barangnya ada ya kita ambilin dan tentunya akan kita informasikan harganya berapa. Oke, jadi kita akan mulai sesi tanya jawab ya. Ini tanya jawab lebih ke Q&A, hal-hal yang basic dan standar dan sering banget gue dapetin. Tapi biar gue nggak ngulang-ulang buat member atau buat non-member, jadi tahu cara mainnya Isekai Portal Just Tip. Kira-kira pertanyaan apa sih yang paling kita sering dapet? Contoh. baru mulai biasanya suka ada nanya gimana sih cara belinya. Oke, cara belinya gampang guys. Jadi kita akan foto barangnya. Setelah barangnya kita foto, barang-barang ini akan kita foto banyak. Kita akan taruh di grup. Nah, nanti kalian yang masuk grup ini, kalian tinggal reply di foto yang kalian mau. Kalau misalkan kalian reply dan kalian mau, kalian harus reply dengan kalimat take atau ambil dalam bahasa Inggrisnya, take gitu kodenya. Nanti admin yang bertugas di sana akan mereply take kalian dengan kalimat done. Jadi kalau udah di done, tandanya udah selesai. Artinya sudah ada transaksi antara lu dan gua. Kira-kira seperti itu guys. Gampang banget guys. Jadi nanti ada banyak foto, lu tinggal reply di foto, take, nanti kita akan bales done. Apalagi pertanyaan berikutnya coba. Kalau fotonya itu barangnya numpuk banyak, reply-nya semuanya gitu? Enggak, reply-nya gampang. Biasanya barangnya itu hanya satu yang kita jagoin di depan. Biasanya kita pegang barangnya. Jadi ada perbandingan tangan gua atau tangan agent-agent yang lain. Fungsinya buat apa? Jadi kalian tahu besar barang ini seperti apa, gedenya seperti apa di genggaman tangan manusia biasa gitu ya. Tapi jika foto yang ini bukan kalian yang suka tapi yang di background, ya dilingkarin aja guys. Itu sering banget kejadian. Jadi barang yang gue tawarin nih misalkan nih robot A nih, tapi di belakangnya itu ada shelf banyak. Yang ini lu nggak suka, malah lu mau lihat yang di belakang, ya lu lingkarin aja. Lihat yang ini dong. Nanti kita akan ke sana, kita liatin buat kalian, kita fotoin buat kalian. Gitu guys. Nah, kalau misalkan contoh nih ya, misalkan kayak kita lagi main di Gashapon Machine. Itu Gashapon kan banyak banget dan panjang banget ya, hampir ratusan meter ya. Kan nggak mungkin dong gue fotoin satu-satu. Semeter aja bisa dapat 4-5 Gashapon. Itu kalau satu level. Kalau misalkan 3 level bisa dapat 9 sampai 12 mesin. Itu banyak banget. Jadi biasanya tuh gue fotonya secara keseluruhan jebret, tapi semuanya tetap detail ya. Jadi nggak keseluruhan pakai lensa 0,5 yang kalau di zoom jadi jelek banget gitu. Enggak, tetap gue foto banyak. Nah, teman-teman tinggal lingkarin aja. Oh, gue mau yang ini dong, 2 kali main. Gue mau yang ini dong, 3 kali main. Gue mau yang ini dong. Coba dong lihat yang ini agak blur. Silakan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa yang mau belanja di Mandarake, Supreme, Kospa, Ami-Ami, Jungle, segala macam, dan toko-toko obat ya, apapun juga lah pokoknya. Pantengin Isekai Portal Just Tip periode 5 sampai 18 September 2025. Itu kita akan hajar habis-habisan di situ ya guys. Jadi langsung aja, gas. Untuk harga gimana? Apakah markup?
kah atau gimana? Oke, jadi inilah yang membedakan kita dengan just tip lain di luar sana ya guys. Just tip lain itu adalah bukan just tip sebenarnya sih, lebih ke harga markup, jasa markup. Kenapa? Harga barang yang difoto itu misalkan 1.000 yen, tapi harganya dicoret sama dia. Terus habisnya di markup. 1.000 yen itu kan kurang lebih kan 120.000 ya, kurang lebih lah ya. Di markup jadi 200.000, harga aslinya dicoret. Kalau kita enggak, harga aslinya kita tampilkan buat kalian. Terus, untungnya kita dari mana? Untungnya kita dari perkalian yen yang kita gunakan. Jadi 1 yen yang kita pakai, yang kita sepakati adalah 185 rupiah. Jadi kalau misalkan harga barang ini 1.000 yen, artinya kalian bayar 185.000. Kenapa gue bilang yang lain jasa markup? Karena gini guys, kecurangan itu terjadi sering banget. Jadi dia foto barang yang mahal, misalkan dia foto sendal donki deh gitu. Dia foto sendal donki, di donkinya 1.000 misalkan. Yang tag banyak nih, yang beli banyak nih. Tapi dia nggak ngambil di situ, dia ngambil di toko lain yang lebih murah gitu. Misalkan gua ketemu SOC harga 10.000 yen. Terus lu tag, harganya harga coret nih. 10.000 itu kan kurang lebih 1.200.000 ya, kurang lebih ya. Terus gue jualnya 2 juta misalkan. Tapi gue nggak ngambil di yang 10.000. Gue cari toko lain yang jual cuma 8.000. Nah itulah yang sering terjadi. Kalau kita nggak seperti itu guys, kita memang benar-benar fair. Yang lu beli itu adalah barang yang gue pegang, barang yang memang gue foto dan ada harga aslinya. Jadi lu jangan tanya ke gue harganya berapa, ya lu kali aja sendiri. Kalau misalkan harganya 100 yen, ya kali 185, tandanya 18.500. Kalau harganya 1.000 yen, tandanya 185.000. Gue nggak akan cari toko lain yang barang yang sama yang harga lebih murah. Kita bukan tipe just tip seperti itu. Kita just tip yang fair and square. Kita jualan jasa ya. Kita perpanjangan tangan kalian di Jepang, Tokyo, atau apapun negaranya nanti ke depannya. Dan kita memang benar-benar jasa titip sesungguhnya gitu. Bukan jasa markup, beda guys. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Kalau cek kondisi barang gimana ya? Apakah barang yang murah-murah boleh kita cek? Boleh. Jadi sebenarnya itu udah kewajiban kita untuk ngasih tahu kalian biar tidak beli kucing dalam karung ya ibaratnya ya. Jadi tanpa kalian minta pun akan kita kasih tahu, kecuali memang barang-barang baru ya. Misalkan di Ami-Ami ini barang baru, di Mandarake barang baru ya, tentu kita tidak tampilkan ya. Tapi kalau misalkan ini barang-barang second atau second hand store, karena tim kita juga kebanyakan bisa bahasa Jepang ya, walaupun masih bodoh ya gitu ya, itu pasti kita tampilkan, pasti kita kasih tahu lah. Jadi guys, ini ada nih lagi murah nih, misalkan nih jam Optimus nih, cuman boxnya pengok dan paperworknya nggak ada nih, tapi ori, ada yang mau nggak gitu, harganya segini nih gitu. Itu pasti kita kasih tahu. Tapi just in case kita lupa ngasih tahu, teman-teman berhak kok nanya, teman-teman punya hak untuk nanya balik ke kita, ini kondisi gimana, boleh cek nggak? Boleh. Bahkan beberapa teman-teman di trip yang sebelumnya itu ada yang udah kita kasih tahu tapi tetap minta lihat isinya. Boleh nggak lihat dulu isinya? Gue izin sama yang punya toko, boleh nggak gue lihat nih isinya nih, customer gue pengen lihat nih. Itu bisa guys, itu bukan masalah. Itu udah kewajiban kita juga untuk kasih tahu biar kita sebagai penjual dan kalian sebagai pembeli sama-sama enak. Berikutnya, Terus saat sudah mengambil barang, transaksinya gimana kok? oke, jadi transaksi biar sama-sama enak ya, kita memerlukan down payment dari kalian. Down payment itu buat apa sih sebenarnya sih? Lebih ke untuk mengikat kita dan melihat keseriusan kalian dalam berbelanja. Jika kalian sudah melakukan down payment dan tidak ada pembelanjaan atau tidak ada barang yang kena, tidak ada barang yang suka, atau di Indonesia lebih murah, atau misalkan apapun alasan kalian, kita nggak peduli, uang kembali 100%. Nggak usah takut nih masalah pembayaran, down payment, segala macam. Jadi yang kita harapkan dari kalian adalah setiap kalian beli barang, setiap kalian take, sebelumnya sudah ada down payment. Malamnya akan kita tagih sisanya. Besok belanja lagi, halaman baru lagi. Besok halaman baru lagi. Besok halaman baru lagi. Jadi biasanya sih teman-teman gua yang lain yang udah pernah ikut, itu biasa down paymentnya lebih gede. Jadi ya udahlah, gue juga nggak pusing sih. Kalau udah kenal, intinya gua nggak keberatan juga nalangin. Misalkan kalian down payment 3 juta nih untuk keseluruhan trip. Kalian belanja lebih dari 3 juta. Gue nggak pusing juga. Intinya adalah kita saling percaya. Tapi buat member-member baru khususnya, tidak terkecuali juga buat member lama ya, down payment is a must. Kenapa? Karena kita di sini berbisnis. Jadi biar di kitanya belanjanya enak dan tenang, kalian juga enak dan tenang, barangnya dapat. Tentunya kita juga akan mengutamakan teman-teman yang sudah melakukan down payment. Apalagi untuk barang-barang mahal. Misalkan nih, lu beli tas Supreme 3 biji gitu ya, lu nggak ada down payment. Ya gue utamain yang lain lah yang ada down payment walaupun barangnya lebih murah. Kenapa? Gue mau aman. Lu juga mau pasti barang lu dapat kan? Ya udah down payment, DP. Biar sama-sama enak aja guys. Kita kan orang-orang yang fair ya. Biar sama-sama enak aja sih. Intinya sih gitu sih. Lanjut. Apa aja yang dilarang di grup kita nih kok? Di grup kita itu nggak boleh bercanda yang sara, rasis, bawa agama, yang menyinggung bahas pribadi-pribadi orang, bahas politik. Itu grupnya grup beda ya. Kalau mau bahas politik, bahas orang itu di grup keluarga masing-masing saja. Berarti saat sudah done, nggak boleh cancel dong? Nggak boleh. Kalau udah ada dan seperti yang gue bilang di poin pertama, itu sudah ada transaksi antara lu dan IPJ, Isekai Portal Just Tip. Jadi diharapkan jangan ada batal-batal. Kalau misalkan pun ada batal ya otomatis ya siap-siap dengan konsekuensi blacklist. Oke, jadi buat teman-teman sekali lagi jangan lupa yang mau belanja di Mandarake, Supreme, Kospa,
Ami-Ami, Jungle segala macam, dan toko-toko obat ya, apapun juga lah pokoknya. Pantengin Isekai Portal Justip periode 5 sampai 18 September 2025. Itu kita akan hajar habis-habisan di situ ya guys. Jadi langsung aja gas. Untuk estimasi barang sampai di tangan kita kira-kira kapan kok? Barang sampai di Jakarta itu lebih cepat daripada kepulangan kita. Kita balik ke Jakarta itu 14 hari kerja. Hopefully pada hari ke-21 barang-barang itu udah lengkap semua dan siap kirim ke kalian. Nunggu pelunasan, kirim. Nunggu pelunasan, kirim. Jika memang ada barang-barang yang urgent, ya tinggal dikasih tahu, itu akan bisa diutamakan, dibawain balik dengan kita sendiri naik pesawat gitu ya. Tapi nggak banyak ya, itu biasanya barang-barang kecil dan ini nggak ada special case. Cuman ya kalau mau dinegosiasikan ya boleh aja. Intinya kita open nego lah. Kita just tip yang sifatnya kekeluargaan lah guys. Kalau misalkan kita udah belanja, kita coba pengen belanja sampai hari ke-7. Seminggunya itu kita udah deh cukup gitu. Udah cukup. Kita boleh keluar nggak sih? Nggak boleh. Karena hitung-hitungan tetap akan berjalan. Maksudnya kalau memang lu nggak mau belanja, lu cuma belanja di hari ke-7 atau di hari ke-1 yang lu mau barangnya cuma satu nih, wishlist nih. Udah dapat di hari ke-1. Tetap 13 hari sisanya lu harus tetap di grup. Biar sama-sama enak aja. Takutnya kalau lu keluar, nanti admin yang bertugas di back end kita di Jakarta itu bingung. Hubunginnya kemana ini? Orang udah keluar nih. Walaupun misalkan anggap aja deh admin gue lupa nyatet nomor telepon, lupa nyatet kontak kalian. Tapi ada barangnya nih. Nah, itu gimana tuh? Kita juga bingung hubungin kalian, kita juga bingung kan? Kalian mau nyari lagi gimana atau apa segala macam ya? Gue saranin tetap stay di grup sampai tripnya benar-benar selesai. Lanjut. Untuk grup ada grup apa aja kok? Kita ada 3 grup ya guys. Satu grup toys dan pop culture. Itu nanti di situ foto-fotonya atau barang-barang dagangannya lebih ke toys, barang-barang pop culture, kartu-kartu TCG, aksesoris-aksesoris tentang pop culture lah gitu. Segala macam yang berbau mainan, kartu TCG, barang-barang pop culture semuanya ada di sana. Game juga ada di sana. Konsol, Blu-ray, terus game-game eksklusif, konsol-konsol vintage, controller, itu semuanya ada di pop culture group. Satu lagi adalah grup fashion. Grup fashion itu isinya adalah barang-barang fashion ya, tapi tidak menutup sampai fashion doang. Di luar dari sepatu, baju, papan skateboard, barang-barang hypebeast, di grup fashion ini juga ada yang namanya kosmetik, suplemen, obat-obatan, terus misalkan elektronik yang berbau fashion, misalkan curly rambut, terus hair dryer, terus misalkan rice cooker gitu, barang-barang mobil, misalkan shift knob, setir, stick biliar, apapun juga itu masuknya di grup fashion. Sendal, terus misalkan wig, topi, apapun juga deh, pokoknya itu masuknya di grup fashion. Satu lagi adalah grup R18, itu isinya adalah barang-barang dewasa kayak misalkan dildo, kayak misalkan sex doll, kayak misalkan kondom, rokok, dan alkohol. Itu masuknya di R18 dan itu hanya invitation only dan diutamakan buat mereka yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Itu guys. Nah, barang yang nggak bisa kita titip apa aja nih? Sejauh ini semua barang bisa dititip kecuali alat pancing, senjata tajam, termasuk pistol-pistol BB gun, narkoba, dan alat-alat kesehatan atau medical. Alat-alat kesehatan atau medical itu bukan obat-obatan ya, tapi lebih ke stetoskop, alat bedah, segala macam. Tray-nya itu kita nggak boleh masukin karena regulasi dari pemerintah ya guys. Untuk rate berarti untuk semua barang sama ya? Nggak ada beda-beda ya? Kayak sepatu lebih mahal kah? Atau mainan lebih murah gitu? No, semua sama. Semua rate-nya sama guys. Mau sepatu, mau elektronik, mau stick biliar, mau toys, mau Blu-ray, mau laserdisc, mau DVD, mau gantungan kunci, mau kabel colokan iPhone, mau casing iPhone, mau iPhone-nya kayak, mau iPad-nya kayak, mau Rolex kayak sekalian, rate-nya sama guys. Bahkan sampai tas-tas mewah LV segala macam rate-nya sama guys, kita nggak bedain guys. Jadi kira-kira gitu ya guys ya. Jika ada memang Q&A yang belum gue sampaikan di sini, silakan teman-teman boleh juga komen di videonya atau bisa juga PM ke Instagramnya Isekai ya. Jadi sekalian nih di video kali ini gue pengen ngajak semua teman-teman yang nonton untuk ikutan jasa titipnya Isekai. Isekai Portal Justip. Join langsung. Gak apa-apa teman-teman masuk terus nggak belanja juga nggak apa-apa. Setidaknya teman-teman jadi tahu nih apa sih yang kita lakukan, bagaimana sih cara main kita nih. Seru-seruan aja gitu guys. Seru-seruan pokoknya guys ya. Sampai ketemu dan tungguin konten-konten menarik dari Jepang. Dan kalau kalian punya ide mau gua ngapain dan tim gua mau ngapain di Jepang di luar dari belanja ya buat konten Isekai ya, silakan tulis juga di kolom komen guys. Oke? Michael Chu, raja terakhir dari Isekai. Sampai ketemu di Isekai Portal Justip. Kita peace out dulu untuk konten kali ini. Thank you guys. Coba lihat hasilnya kita.